Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Opini Kota Angin, berjumpa kembali dengan saya Gun-Gun Gumilar. Kita akan simak bareng-bareng di program baru dari Opini Kota Angin, yaitu Oka Editorial. Nah, di topik Oka Editorial ini kita akan membahas satu topik yang menarik dalam satu pekan ini. Kami akan pilihkan topik yang paling hot, yang paling viral, yang paling ramai diperbincangkan, dan tentu kita akan undang narasumber untuk membahas dan menanggapi dari topik yang kita pilih ini. Nah, Sobat Opini Kota Angin, pada pekan ini Oka Editorial akan membahas topik seputar SKB 3 Menteri, gitu ya. So, topik seputar SKB 3 Menteri, gitu. Saya akan bacakan dulu. Di sini ada banyak berita tentang topik ini. Salah satunya adalah berita yang dikutip dari CNN Indonesia pada tanggal 3 Februari 2021. Isinya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan ultimatum kepada seluruh pemerintah daerah dan sekolah negeri agar mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama, gitu ya. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang atribut tersebut kekhususan agama dalam tanda kurung paling lama 30 hari sejak SKB ini ditetapkan. Ini kata Nadiem Makarim pada konferensi pers daring yang disiarkan dalam YouTube Kemendikbud pada Rabu tanggal 3 Februari 2021. Nah, perintah tentang SKB 3 Menteri ini diungkapkan berdasarkan surat keputusan bersama, ya, SKB ya, surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, gitu ya. Nah, sebelum kita akan bahas lebih lanjut, gitu, sebagai informasi kepada Sobat Opini Kota Angin bahwa munculnya SKB 3 Menteri ini tidak lepas dari adanya berita yang viral beberapa waktu sebelumnya, gitu ya, di mana digambarkan pada waktu itu ada siswa SMKN 2 Padang, ya. Jadi kasus tentang SMKN 2 Padang yang pada saat itu, gitu ya, dianggap mewajibkan siswinya, gitu, siswa perempuannya untuk memakai jilbab kerudung padahal dia adalah non muslim, gitu. Sehingga ini menjadi perbincangan yang panas, terus menggelinding dan semakin hangat, semakin panas, dan lahirlah kemudian SKB 3 Menteri, gitu kan. Nah, apakah ini menuai pro kontra? Tentu, gitu ya. Netizen sudah ramai memperbincangkan, sudah ramai membicarakan yang pro, baik yang pro maupun yang kontra, gitu. Saya akan sampaikan beberapa di antara yang kontra, ya, di antara yang kontra, gitu ya. Salah satunya adalah disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis, ya. Kiai Haji Khalil Nafis, beliau meminta, gitu, agar surat keputusan bersama 3 menteri itu untuk dicabut, gitu ya. Kenapa Kiai Khalil ini meminta untuk dicabut? Karena menurut Kiai Khalil Nafis, pelarangan dan tidak mewajibkan seragam keagamaan tersebut sudah tidak lagi mencerminkan pendidikan, gitu. Dalam cuitannya beliau menyampaikan kalau pendidikan tidak boleh melarang dan tidak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan ini tidak lagi mencerminkan pendidikan. Nah, itu salah satu dari tanggapan Kiai Khalil Nafis sebagai ketua MUI pusat, gitu. Nah, Opini Kota Angin juga akan coba menanggapi ini, gitu ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Di samping saya ada Ustadz Buntur Islam. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Beliau ini salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Majalengka. Nah, kita akan coba pertanyakan itu karena ini tidak bisa dilepaskan dari Islam itu sendiri, gitu. Walaupun memang di SKB ini tidak dijelaskan bahwa ini menyangkut tidak boleh pelarangan pemakai, tidak boleh mewajibkan atau melarang kepada peserta didik, gitu ya, ataupun juga guru untuk memakai
pakaian keagamaan gitu. Memang tidak disebutkan sebetulnya ya Islamnya itu. Tapi kalau kita melihat latar belakangnya, justru ini dari kasus pakaian jilbab itu gitu kan. Sehingga banyak yang melihat bahwa ini adalah seperti melarang jilbab gitu kan. Nah, sebelum kita masuk kepada tanggapan Ustadz Munir seperti apa tanggapan beliau tentang kasus ini, nah saya ingin jelaskan dulu jilbab ini gitu ya. Itu bagaimana sebetulnya dalam pandangan Islam gitu. Sebagai seorang muslimah khususnya itu bagaimana sebetulnya jilbab itu tadi? Ya, Islam kan mengatur berbagai hal ya. Mengatur urusan pakaian, makanan gitu ya. Yang bagian daripada akhlak gitu ya. Mengatur hubungan manusia dengan dirinya kan gitu. Pakaian itu salah satu aturan bagaimana manusia melakukan dirinya sendiri. Jadi hubungan dia dengan dirinya sendiri. Nah, khusus untuk para wanita yang tentu sudah mukallaf ya, terbebani hukum, itu diwajibkan untuk menutupi aurat. Untuk menutupi aurat ya, bagian-bagian tubuh yang memang diwajibkan oleh Allah SWT, yang katanya seluruhnya ditutup ya, kecuali muka dan telapak tangan gitu. Itu yang sudah balik gitu ya. Yang sudah balik itu kewajiban seperti itu. Nah, dan di situ nanti ada fikihnya ya tentang seperti apa nanti detailnya itu ya. Memakai jilbab itu. Jadi jilbab itu kan mungkin secara umum seperti seluruhnya ya. Tapi secara umum begitu, tapi kan kalau secara detailnya agak sedikit detail ya dalam itu ada khimar ya, berupa kerudung ya yang menutupi kepala lah gitu ya. Itunya khimar. Kemudian di atas himar, di bawah himar itu ada jilbab. Nah, itu baru jilbab yang pakaiannya yudnina jalabibihina, akan menjurukan jilbabnya ke bawah itu ya. Sampai menyapu tanah ya. Itu jilbab yang ada bukaan di sininya. Kemudian nanti ada himar gitu ya. Jadi terdiri dari dua bagian ya sebetulnya gitu ya kalau bicara pakaian wanita itu untuk gitu. Bagian luarnya ya. Dan kemudian kalau yang namanya jilbab, khusus untuk jilbab selain tadi himar, itu ketika dibuka ada baju di dalamnya, baju dalaman. Ya, ini mihnah namanya. Mihnah. Mihnah gitu ya. Ya, pakai berarti orang wanita pakai jilbab yang ada bukaannya di sini. Pakai daster ya, macam daster yang mihnah, baju seharian. Nah, jadi ketika dia dengan non muhrimnya atau keluar rumah, dia memakai jilbab gitu ya. Kalau di keluarganya dia pakai mihnah, jadi kelihatan ya tangannya, lehernya. Ya. Jadi mihnah itu ya semacam daster gitu ya. Nah, kemudian dia ketika keluar atau ada non muhrim, dia pakai jilbab gitu ya, pakai jilbab, kemudian pakai himar. Ya, himar itu untuk menutupi bukaan leher jilbab itu. Itu kan situ ya. Nah, tinggallah nanti yang terlihat tuh muka dan telapak tangan, wajah dan telapak tangan. Nah, ini tata cara berpakaian bagi seorang muslimah gitu ya. Tentu ini adalah wajib gitu ya. Karena memang ada dalam Al-Quran ya tentang dalilnya ada ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika ya yudnina wa nisa'il mu'minin gitu ya, yudnina min jalabibihinna gitu ya, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbabnya itu tadi. Jadi ke bawah semacam baju kurung gitu ya, baju kurung, jadi blus gitu ya, apa namanya, baju kurung ya gitu ya. Jadi kalau nggak ada sambungannya lurus sampai ke bawah gitu. Nah, itu definisi gitu ya. Jadi makna dari jilbab itu begitu ya. Gitu ya. Nanti ada himar ya. Himar. Kerudung lah kalau. Nah, setelah itu sempurnalah seorang muslimin, kaum muslimin bagi para wanita melaksanakan perintah Allah. Gitu ya. Jadi semuanya ini melaksanakan oleh Allah
Nah itu merupakan bentuk ketaatan ya kepada Allah, dan tentu bagi seorang muslimin ini kewajiban mau tidak mau, karena perintah Allah itu mulzim ya, harus dilaksanakan begitu. Ya harus dilaksanakan ya, tidak ada mulzim artinya mengikat ya, harus dilaksanakan dalam hal ini. Seperti sholat gitu ya, seperti zakat, kemudian seperti ya lain-lainnya dalam hukum Islam itu, atau kewajiban-kewajiban lain mengikat bagi kaum muslim untuk dilaksanakan ya, setiap perintah Allah itu ya. Nah itu nanti menjadi wujud ketakwaan bagi kaum muslimin begitu ya. Begitu insya Allah berkah gitu ya. Iya siap. Berarti itu kalau kita bicara jilbab itu apa gitu ya bagi seorang muslimah gitu. Dari sisi definisi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mundir ya gitu ya, bahwa karena kan kadang-kadang juga di masyarakat pemahamannya itu beda-beda Ustadz gitu ya. Ada yang ya sudah berjilbab begitu, saya sudah pakai jilbab padahal misalkan gitu ya masih pakai celana panjang segala macam, tapi yang penting pakai kerudung gitu. Atau bisa ada juga yang kemudian di jilbab itu identiknya dengan pakai kerudung itu gitu ya, tapi ya itu di tengah masyarakat itu. Tapi tadi sudah jelas ya disampaikan oleh Ustadz Mundir bahwa definisi makna atau apa ya, jilbab itu pakaian muslimah itu gambarannya tadi lah gitu ya. Jadi dia memakai baju mihnah gitu ya, baju daleman gitu, baju sehari-hari di rumah gitu ya. Lalu ketika dia mau keluar rumah atau mau bertemu dengan non muhrimnya, baru dia melapisi itu dengan jilbab gitu, baju kurung itu ya. Terus disempurnakan dengan khimar tadi gitu ya, khimar tadi baru sempurna gitu. Baru sempurna. Ya adapun kalau kaum muslimin sekarang ada yang pakai celana panjang atau mungkin hanya pakai khimarnya saja. Iya. Sebenarnya belum dikatakan berjilbab, cuma khimar aja menutup kepala itu. Tapi jilbab kan menutup aurat gitu. Yang tadi seperti itu gambarannya seperti itu ya. Kaum muslimin mungkin kalaulah banyak yang kurang paham ya wajar gitu ya. Mungkin. Maka di sini memang harus ada sosialisasi ya dari dari para ulama, dari para ustadz, atau bagi kaum muslimin yang tahu tentang ini diberitahukan kepada saudaranya ya. Artinya ada proses dakwah juga ya. Balighu anni wal ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu kan sudah kewajiban juga ya. Jadi muslim itu kan tentu meyakini Allah ya, akidah Islam, kemudian dia mengejawantahkannya ya, artinya menerapkannya ya. Karena fikra Islam itu, pemahaman Islam itu yang dari akidah Islam itu kan bukan teoritis ya. Tapi harus diterapkan. Praktis ya gitu. Memang harus diimplementasikan, dipraktekkan lah gitu. Dipraktekkan. Dan jilbab itu mungkin secara hukum ya tadi wajib gitu ya. Detail-detailnya dijelaskan dalam ilmu fikih gitu ya. Fikih tadi itu detail-detailnya kan dibahas dalam pembahasan fikih gitu ya. Dan fikih itu ya wajib gitu ya. Dan di situ ya khususnya pembahasan kita tentang jilbab ini, para wanita ya harus tahu fikihnya yang lebih detail gitu ya tentang hal ini. Jadi fikih itu kan ilmu bi ahkam syar'iyyah ya, al-amaliyah gitu. Jadi ilmu hukum syara al-amaliyah yang praktis. Ya. Mustanbitatun min adillati tafsiliyah, yang nanti dalil-dalil itu digali dari dalil-dalil yang rinci gitu ya. Nah itu jadi sudah kuat sebenarnya, sudah kokoh, dan itu semenjak ketika jilbab itu diperintahkan gitu. Nah begitu sobat opini Kota Angin gitu ya. Jadi ini terjawab di pertama gitu. Karena mau tidak mau kita harus bahas tentang jilbab gitu ya. Karena walaupun memang di dalam SKB ini tidak dijentrekan orang Sunda mah gitu ya. Tidak dijentrekan bahwa ini itu yang dilarangnya adalah siswa muslim pakai jilbab gitu. Muslimah pakai jilbab gitu kan. Ya
jangan salahkan kita kemudian ketika kita menganggap bahwa oh ini yang dilarang jangan-jangan jilbab gitu, karena ini muncul untuk merespon tadi itu gitu. Kasus tadi kan, kasus di SMKN 1 Padang gitu, ada siswa muslim yang memang aturan di sekolah itu memakai baju muslim gitu, memakai kerudung gitu ya. Walaupun memang sudah ada klarifikasi sebetulnya bahwa siswa tersebut juga yang non muslim itu tidak masalah gitu. Bagi dia itu selama ini tidak masalah gitu, pakai itu enjoy saja gitu kan. Nah, pertanyaannya gini selanjutnya nih, tadi kita sudah tahu bahwa kalaulah kemudian akhirnya bahwa jilbab itu bagi seorang muslimah itu kewajiban gitu ya. Sama wajibnya dengan kita perintah sholat gitu kan, begitu ya? Sama wajibnya ketika misalkan kita diperintahkan untuk saum Ramadan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada aturan seperti ini gitu ya, itu SKB seperti ini bagaimana nih perasaan Ustaz Munir gitu ya? Mungkin menanggapi ini gitu ya. Ya, saya laki-laki ya, memandangnya ya, maksudnya dari sudut Islam ya. Iya, sudut Islam tentu ini keprihatinan ya. Tentu ini adalah menjadi hal aneh gitu ya, bukan aneh ya, jadi hal yang tidak terima lah, tidak menerima ya, karena ini kan otomatis berkaitan dengan keimanan kepada Allah gitu ya. Yang tadi perintah itu tentu harus dilaksanakan ya, karena tadi sifatnya juga wajib. Dan ketika ditentang oleh makhluknya gitu ya, katakan oleh peraturan di luar perintah Allah gitu ya, tidak menerima, tentunya tidak bisa menerima. Maka mungkin sebaiknya ya ditarik saja itu ya, maksudnya hal ini karena bertentangan dengan akidah Islam tentu ya, yang mana kaum muslimin itu harus taat kepada Allah SWT ya. Jadi janganlah dihambat gitu ya, janganlah dimiring-miringkan ya. Dimiring-miringkan itu apa, mungkin dijelek-jelekan, jadi membuat kaum muslimin enak gitu ya. Bagi yang meyakini ini tentu tidak merasa nyaman tidak merasa enak gitu ya. Dan justru tadi dibalik ini kan, dibalik penerapan syar'i itu, hukum syariat itu banyak hikmahnya ya. Para ulama mengatakan begini, haitsuma takunu syariah ya, takunu maslahah ya. Jadi di mana ada syariah pasti ada maslahat gitu ya, maslahatnya. Dan banyak sekali itu ya. Tadi di Al-Quran juga ayu rofna itu ya, ayu zain, tidak, mereka menjadi mudah dikenal, kemudian tidak diganggu gitu ya. Jadi menjaga akhlak masyarakat juga gitu ya. Ini jadi justru bukan malah dikhawatirkan gitu ya. Jadi kan ini kan seolah-olah gitu ya, ada aturan di sekolah seperti itu. Aduh, sieun ieu kumaha bisi kumaha gitu kan, kayak seolah-olah gitu tuh tadi gitu. Nah, padahal gini, ini nyambung juga dengan tadi, mungkin ini sebelum kita tutup nih tadi, sebelum kita kesimpulan dari Ustaz Munir tadi, ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis nih gitu, bahwa ini tidak memberikan pendidikan karena gini, usia ini yang dipermasalahkan ya di SMA itu, SMA kan udah balik kan gitu. Seorang muslimah itu sudah wajib melakukan melaksanakan kewajiban jilbab itu gitu. Tapi ketika misalkan sistem pendidikan melarang itu begitu ya, institusi pendidikan melarang itu, atau misalkan tidak memberikan ruang gitu kepada sekolah untuk mendidik siswa perempuannya agar mulai memakai jilbab, kan ini jadi ketidaknyamanan gitu kan, begitu ya Tan mungkin? Iya, menjadi tidak terima lah. Ya, tidak terima begitu ya. Seperti ini juga bagi kita yang menginginkan anak-anak soleh ya, muslimah yang solehah gitu ya. Tentu
kita sedang mendidik mereka Betul, agar betul. menjadi terbentuk anak soleh, memiliki kepribadian Islam gitu ya, begitu. Bukan nanti dengan dengan itu rusak kesalehannya gitu ya, gitu. Malah menjadi melenceng gitu. Kita ingin mendidik anak putra putri kita itu menjadi anak yang soleh ya, seperti yang kita doakan. Maka untuk mencetak yang soleh ya diupayakan kepada mereka agar menjalani gitu ya perintah-perintah Allah, salah satunya bagaimana menerapkan pada anak itu agar menerapkan aturan Allah berkaitan dengan dirinya sendiri gitu ya, manusia dengan dirinya sendiri tadi. Kalau makan yang halal, thayyiban gitu ya, pakai bismillah gitu ya. Terus kemudian kalau berpakaian juga ya, bagaimana menutup aurat dengan baik bagi laki-laki dan juga bagi wanita gitu ya. Kalau misalkan berkaitan dengan diri sendiri nih, harus jujur kan itu, harus dermawan gitu ya, harus sabar, tawakal. Ini semua sedang dididikan kepada putra putri kita dari tapi ternyata justru sebaliknya gitu ya. Ini kontraproduktif gitu ya dengan kesolehan itu berarti ya. Cara pandang Islam seperti itu tuh. Jadi ketika itu ini sangat bertentangan dengan cara pandang Islam sebenarnya seperti ini. Ini menurut saya mungkin tidak tahu atau bagaimana ya. Tapi sekaligus juga mungkin bagi masyarakat ya, bagi Muslim harus menjelaskan bahwa ini tidak boleh gitu ya. Kita tidak menerima tentang ujian seperti inilah, walaupun ini merupakan ujian ya. Tapi kita harus berupaya, itu ada kewajiban bagi kita tentu untuk amal ma'ruf nahi munkar juga. Betul. Bagi semuanya itu, atau untuk nasihat menasihati ya, wal asri analis wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr gitu, dalam hak dan kesabaran. Itu mungkin. Baik, Tat. Ini sobat Opini Kota Angin, demikian Oka editorial kita membahas tentang SKB 3 Menteri. Nah, sebelum ditutup ini satu pertanyaan dijawab singkat saja, Ustaz Munir. Mungkin tidak kalau munculnya SKB 3 Menteri ini ada dorongan dari sikap Islamofobi? Singkat aja, Tan. Satu kalimat aja, Tan. Karena panjang lagi nanti kalau dibahas lebih lanjut. Ya, mungkin tidak kira-kira, Tan. Islam hak gitu ya, akan dibenarkan oleh Allah SWT ya. Apalagi ketika kaum muslimin memang memegang teguh ya syariatnya itu. Mutamasikoh bi syariatihi ya. Jadi mutamasikoh, satu pertama mutamasikoh. Sikoh memegang kuat akidahnya, yang kedua mutamasikoh bi syariati, dengan syariatnya. Tentu ini akan membawa berkah, akan terus membawakan rahmatan lil alamin gitu. Nah, maka mungkin wajar kalau yang ada yang tidak suka ya, sehingga timbul tadi bagaimana mengkantar pemikiran, pemahaman kaum muslimin, keyakinan mereka untuk dirusak pemikirannya dan seterusnya begitu ya. Mengkantar ini bagaimana itu. Jadi tentu harus direm. Makanya itu adanya Islamophobia ya, yang kita muncul pada saat ini. Oke, baik. Mungkin di lain itu kita bisa bahas juga nih tentang Islamophobia. Oke, Sobat Opini Kota Angin, kita akan berjumpa di Oka editorial yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.